Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah akuntansi syariah. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang akad istisna. Saya di sini sebagai pemateri pertama, kemudian materi kedua akan disampaikan oleh Herdi Herdian, yang ketiga oleh Anissa Holidah, dan yang terakhir disampaikan oleh Seni Purnama. Untuk mengetahui lebih lanjut apakah akad istisna itu, mari simak video pembahasannya berikut ini. Pengertian istisna. Secara bahasa, istisna berasal dari kata sana'ah yang artinya membuat. Karena ada penambahan huruf alif, sin, dan ta, maka makna yang terbentuk adalah meminta maaf atau memohon untuk dibuatkan. Secara istilah, akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau mustasni dan penjual atau sani. Atau bisa juga disebut sebagai suatu akad untuk pembelian suatu barang yang akan dibuat bahan dan pembuatan dari pembuat. Apabila bahan dari suatu barang berasal dari pemesan yang disebut mustasni, maka akad ini berubah menjadi akad ijarah. Alur transaksi istisna ini mirip dengan akad salam. Hanya saja pada akad istisna, bank dapat membayar harga pembelian dalam beberapa kali termin pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Landasan syariah. Landasan bai al-istisna sama dengan akad salam, yaitu jual beli yang tidak ada barangnya ketika sesi akad sedang berlangsung. Namun, para ulama membahas lebih lanjut tentang keabsahan bai al-istisna. Menurut madhab Hanafi, bai al-istisna merupakan akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat bai secara kias. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam istisna pokok penjualan itu belum ada atau tidak dimiliki oleh penjual. Sedangkan fuqaha kontemporer berpendapat bahwa bai al-istisna adalah sah atas dasar kias dan aturan umum syariah. Karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan materi pembuatan barang tersebut. Ulama tersebut tentunya tidak terlepas dari sumber hukum utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat yang menjadi landasan hukum istisna adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disimpan surat kepada seorang raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau, sesungguhnya raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibautkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional atau MUI sebagai lembaga yang sudah mengakomodir legalisasi sebuah produk telah melegalkan akad istisna dengan dikeluarkannya fatwa DSN MUI 06/DSN MUI /6/2000 tentang istisna. Dalam fatwa ini beberapa hal tentang ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barangnya. Istisna paralel. Dalam sebuah kontrak bai al-istisna, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak istisna kedua untuk memenuhi kewajiban pada kontrak pertama.
Kontrak baru ini dikenal sebagai istisna paralel. Ketentuan pembayaran dalam istisna. Yang pertama, alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, ataupun manfaatnya. Yang kedua, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Ketentuan barang dalam istisna. Yang pertama, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Yang kedua, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahannya dilakukan kemudian. Yang keempat, waktu dan tempat penyerahan sesuai kesepakatan. Yang kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang keenam, tidak boleh menukar barang kecuali barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang ketujuh, apabila ada barang cacat atau tidak sesuai kesepakatan, pemesan memiliki hak dalam melanjutkan atau membatalkan akad. Aplikasi dalam perbankan. Pembiayaan istisna adalah pembiayaan yang dilakukan hampir sama dengan menyerupai pembiayaan salam. Namun, pada pembiayaan istisna yang dilakukan oleh pihak bank syariah, pembiayaan itu sendiri dilakukan secara termin atau dibayarkan secara berangsur beberapa kali pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Syarat utama adalah barang sesuai dengan pembiayaan salam, yaitu spesifikasi barang dapat ditentukan dengan jelas. Umumnya, pembiayaan istisna itu sendiri dilakukan untuk pembangunan konstruksi. Yuk kita simak contoh pembiayaan akad istisna. Pak Badu ingin membangun sebuah ruko di atas tanah yang dia miliki. Pak Badu melakukan transaksi jual beli kepada pihak bank syariah. Bank syariah akan menetapkan harga jual ruko yang akan dibangun tersebut kepada Pak Badu. Dan Pak Badu harus mencicil sampai dengan lunas berdasarkan kesepakatan. Bank syariah juga akan menunjuk kontraktor yang akan membangun ruko tersebut dan membayar kontraktor tersebut sesuai termin pembayaran yang disepakati sampai bangunan ruko tersebut selesai dikerjakan. Skema dari akad istisna. Pertama, dimulai dari nasabah. Nasabah konsumen atau pembeli yang mengirimkan pesanan kepada pihak bank syariah. Bank syariah setelah menyetujui pesanan tersebut, pesanan milik nasabah tersebut kemudian menunjuk sebuah produsen atau penjual jasa atau barang yang dibutuhkan sampai barang atau jasa tersebut selesai sesuai dengan permintaan nasabah tersebut. Adanya perbedaan antara akad istisna dengan akad salam, yakni pada pokok kontrak untuk akad salam itu menggunakan muslam fi'ih, sedangkan pada akad istisna itu menggunakan masnu, di mana barang ditangguhkan dengan spesifikasi. Sedangkan untuk harga pokok, harga pembiayaan, harga penjualan itu dibayarkan pada akad salam itu saat terjadinya kontrak. Sementara untuk akad istisna, pembayaran itu dilakukan bisa dengan dicicil, bisa diangsur, untuk kemudian hari sesuai dengan termin yang telah disepakati bersama. Cara penyelesaian pembayaran ini juga merupakan suatu perbedaan utama antara akad salam dengan akad istisna itu sendiri. Kontrak paralel. Pada akad salam adanya salam paralel, sementara pada istisna itu adanya istisna paralel. Baik salam maupun istisna paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum itu terpisah.
Sifat kontrak. Sifat kontrak pada akad salam itu mengikat secara asli atau disebut dengan tabi'i. Sementara sifat kontrak pada akad istisna itu mengikat secara ikutan atau disebut juga dengan tabai. Salam mengikat semua pihak sejak dari awal pembuatan kontrak. Sementara istisna itu menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab.